Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Di kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah distribusi frekuensi menggunakan bahasa R. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari distribusi frekuensi. Oke, distribusi frekuensi pengertiannya adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas, dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam setiap kelas, atau kita sebut sebagai frekuensi. Ini adalah pengertian dari distribusi frekuensi. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih sederhana, jelas dan sistematis mengenai peristiwa yang dinyatakan dalam angka-angka. Ini adalah tujuan distribusi frekuensi. Oke ya. Sekarang sudah mengetahui pengertian kemudian tujuan dari distribusi frekuensi. Kemudian di sini ada beberapa macam distribusi frekuensi. Yang pertama, jikalau ditinjau dari jenisnya numerik dan kategorikal. Kemudian kalau ditinjau dari nyata tidaknya frekuensi, absolut dan relatif. Kemudian yang terakhir, kalau ditinjau dari kesatuannya, satuan dan kumulatif ya. Dari berbagai macam distribusi frekuensi ini, yang akan kita bahas adalah yang pertama di sini ya. Artinya dari numerik dan kategorikal. Bagaimana caranya mengubah data numerik ke dalam data kategorikal dengan menggunakan bahasa R ya. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama ya. Kita awali dari distribusi frekuensi numerik ya, adalah suatu deret hitung yang berdiri sendiri. Nah, ini adalah numerik ya. Contohnya penelitian terhadap nilai kuliah kalkulus pada jurusan TI dari hasil pengambilan sampel secara random, terambil sampel sebanyak 30 nilai. Mana nilainya? Nah, ini adalah nilainya. Masih dalam bentuk apa? Distribusi frekuensi numerik, atau dapat kita katakan data tidak berkelompok atau data numerik ya, berdiri sendiri. Kalau kita amati data ini ya, kita tidak dapat memperoleh gambaran yang jelas ya, sistematis dan sebagainya ya. Kenapa? Karena data ini hanya berdiri sendiri. Nah, nantinya data numerik ini ya akan kita ubah ke dalam data distribusi kategorikal atau sering disebut sebagai distribusi frekuensinya saja. Contohnya seperti apa? Nah, ini adalah contoh distribusi frekuensi kategorikal ya. Merupakan data yang sudah dikelompokkan. Contohnya, tabelnya terdiri dari 2 kolom, nilai dan frekuensi. Ini kelasnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kelas. Kemudian dari 15 sampai 25 itu disebut sebagai interval. Kemudian frekuensi adalah jumlah data yang masuk ke kelas tersebut ya. Di dalam membuat distribusi frekuensi kategorikal harus memperhatikan beberapa istilah ya. Istilah yang harus dipahami: batas kelas, jumlah kelas, dan lebar kelas atau interval ya. Oke, biar lebih memudahkan, lebih memperjelas lagi,
Kita langsung ke langkah-langkahnya. Ya. Langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya. Kemudian langkah yang kedua, menentukan nilai maksimum dan minimum. Langkah ketiga, menentukan jumlah kelas. Ya. Kemudian langkah terakhir, menentukan lebar kelas atau interval. Oke, kita akan selesaikan atau mengubah distribusi frekuensi numerik tidak berkelompok menjadi distribusi frekuensi kategorikal, ya. Kita akan menggunakan R, ya. Silakan teman-teman install R-nya, kemudian kita akan inputkan datanya, ya. Oke, karena datanya belum ada, ya berarti kita harus menginputkan datanya di sini, ya. Ini sudah saya buka R-nya, ya, tetapi dalam bentuk yang kecil aja ukurannya biar lebih cepat, ya, menginputkan data. Oke, di sini yang harus kita lakukan adalah input data. Nah, datanya mau diberi nama apa di sini teman-teman? Misalkan kita beri nama data, ya, sama dengan, ya, artinya kita akan membuat variabel yang bernama data. Datanya ini berisi nilai-nilai numerik ini, ya. Berarti di sini kita inputkan satu persatu, berarti sama dengan C kurung buka. Kita inputkan satu persatu 75,80, 30,70, 20, 35, 65, 65, 70, 57, 55, 25, 58, 70, 40, 35, 36, 45, 40, 25, 55, kemudian 35, 65, 40, 15, 30, 30, 45, 40. Kemudian kurung tutup, ya, kalau sudah di enter. Oke, kita sudah berhasil memasukkan memasukkan data, ya. Sekarang kita akan coba panggil, ya, data yang sudah kita inputkan dengan variabel yang sudah kita beri nama tadi, data. Kita enter. Nah, ini adalah data yang sudah kita inputkan dalam bentuk vektor di sini, ya. Oke, ya, mudah-mudahan cukup jelas. Berikutnya kita lihat langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah urutkan data dari yang terkecil hingga ke terbesar, ya. Jadi kita harus inputkan di sini, ya. Perintahnya adalah sort, ya. Sort dari apa? Dari data, ya. Jangan lupa kasih kurung, ya, data. Nah, ini adalah data yang sudah terurut, ya. Kemudian teman-teman juga boleh menambahkan jumlah datanya, ya. Misalkan kita notasikan dengan n, ya, sama dengan untuk menghitung banyaknya data, ya, kita gunakan perintah length, ya, dari apa? Dari data seperti ini. Kalau sudah, coba kita panggil variabelnya n. Ternyata datanya 30, ya. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Teman-teman harus menentukan nilai maksimum dan minimum, ya. Berarti kita definisikan dulu nilai maksimum sebagai xmax, ya, sama dengan perintahnya di R adalah max dari data, ya. Oke, kita coba panggil xmax. Oke, ternyata nilai maksimumnya adalah 80. Kemudian kita juga harus menentukan nilai minimum. Kita simbolkan dengan xmin, ya. Sama dengan perintah di R-nya adalah
min dari data seperti ini. Kalau sudah silakan teman-teman enter. Nah, kita coba panggil nilainya x min sama dengan 15. Artinya nilai minimumnya adalah 15. Selesai langkah 2 kita lakukan. Kita beralih ke langkah yang ketiga, menentukan jumlah kelas. Ya, rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya, berarti di sini kita akan menentukan jumlah kelas. Ya, sama dengan rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 berarti 3,3 dikali log. Nah, karena lognya basisnya 10 berarti log 10 dari N. Ya, banyaknya data seperti ini. Oke, kalau sudah ya di enter. Nah, kita akan panggil jumlah kelas. Ternyata jumlah kelasnya adalah 5,8745. Nah, untuk jumlah kelas itu harus bilangan bulat positif ya. Karena ini bukan bilangan bulat, ya perlu pembulatan di sini ya. Untuk jumlah kelas pembulatannya kita menggunakan round ya. Kita simbolkan dulu K sama dengan ya. K di sini kan simbol untuk jumlah kelas. Kita akan bulatkan round dari apa? Dari jumlah kelas. Nah, seperti ini. Kalau sudah silakan teman-teman enter ya. Kemudian kita akan panggil K-nya. Oke, diperoleh jumlah kelasnya adalah 6 ya. Berikutnya kita lihat langkah berikutnya. Setelah langkah 3 selesai, kita beralih ke langkah yang nomor 4, menentukan lebar kelas ya. Lebar kelas atau interval ya, berarti di sini kita tulis interval ya. Kita lihat rumusnya, interval P sama dengan X max dikurangi X min dibagi K ya. Tapi lihat rumus ini harus dikurangkan dulu baru dibagi ya. Jangan sampai salah di sini ya. Berarti di sini rumusnya adalah dalam kurung X max dikurangi X min tutup kurung dibagi dengan K. Ini adalah rumus interval ya. Kalau sudah silakan teman-teman enter. Kita akan panggil interval. Ternyata nilainya adalah 10,83333 dan seterusnya ya. Nah, untuk interval juga harus dalam bentuk bilangan bulat positif. Artinya kita perlu pembulatan. Nah, berbeda dengan jumlah kelas, pembulatan di interval akan lebih baik kalau selalu ke atas ya. Berarti di sini kita gunakan ya intervalnya P ya, sama dengan pembulatannya bukan menggunakan round tapi akan selalu ke atas gunakan ceiling ya. Seperti ini ya. Dari apa? Dari interval. Ini artinya kita akan selalu bulatkan ke atas ya, meskipun komanya kurang dari 5 ya. Karena perintahnya adalah ceiling ya. Kita enter. Nah, kemudian kita panggil P-nya sama dengan 11 ya. Berarti di sini sudah kita peroleh jumlah kelas 6, intervalnya adalah 11. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi ya untuk menentukan frekuensi di setiap kelas ya. Kita akan buat secara otomatis ya. Di sini kita akan buat fungsi, misalkan fungsinya kita beri nama frek ya, sama dengan function ya. Function x, y, z ya.
X di sini adalah variabel datanya, Y adalah batas bawah, Z-nya adalah batas atas ya. Kemudian berikutnya kita beri kurung buka kurawal ya. Selanjutnya kita buat A sama dengan 0 karena nanti kita akan munculkan nilai A-nya. Kemudian di enter ya. Kita gunakan for kurung buka I in 1.2 sampai N seperti ini, kurung tutup ya. Kemudian enter. Selanjutnya teman-teman jangan lupa beri kurung kurawal ya. Kemudian enter lagi, if ya, kurung buka X kurung siku I kurung siku tutup ya, lebih besar sama dengan Y dan X kurung siku buka I kurung tutup siku ya, seperti ini, kurang dari sama dengan Z batas atasnya, kemudian kurung tutup ya, kemudian di enter, kemudian kurung kurawal buka ya, berikutnya enter, A sama dengan A ditambah 1, kemudian di enter, kurung tutup kurawal ya 2 kali. Kemudian di sini kita akan munculkan dengan perintah print A ya. Kemudian kurung enter dulu, kurung tutup kurawal. Oke, seperti ini. Ini adalah fungsi untuk menentukan frekuensi di setiap kelasnya ya. Oke, cara menentukannya tinggal kita ketikkan frek ya, kurung buka. Nah, yang pertama di sini nilai X-nya itu adalah datanya. Ada di variabel apa? Ternyata variabelnya adalah data. Kemudian koma. Batas bawahnya adalah minimum ya, nilai minimum. Nilai minimum untuk kasus ini adalah 15 ya. Kemudian koma sampai batas atas. Nah, batas atasnya ini tidak sembarangan menentukannya, harus disesuaikan dengan intervalnya yaitu 11. Jadi silakan teman-teman berhitung dari 15 batas bawah ya, 15 11 satuan. Nah, nanti berhentinya di mana? Coba kita hitung ya. 11 satuan dari 15, 15-nya dihitung. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti sampai 25 ya. Sekali lagi nanti jangan langsung dijumlahkan ya. Kalau dijumlahkan itu nanti 26 ya. Karena di sini 15-nya itu dihitung ya, batas bawahnya itu dihitung ya. Jadi ternyata kalau kita mau menjumlahkan ya berarti harus dikurangi 1 ininya, berarti 10 kan, 10 ya, langsung dijumlahkan ya boleh kalau seperti itu ya. Kalau dari P langsung dijumlahkan, nah itu yang tidak boleh ya, karena nanti intervalnya akan lebih ya. Kita enter. Oke, ternyata frekuensinya adalah 5. Berikutnya untuk kelas yang kedua ya, sama kita ketikkan frek, kemudian data. Batas bawah kelas yang kedua ditambah 1 ya. Dari batas atas kelas sebelumnya, berarti 26 sampai kita berhitung 11 satuan ya, 26-nya dihitung. Itu nanti akan berhenti sampai 36. Oke, seperti ini. Kalau sudah silakan teman-teman enter ya. Ternyata frekuensinya adalah 7. Kemudian kelas yang ketiga, frekuensi kurung buka data, kemudian koma, batas bawahnya ditambah 1 dari batas atas kelas sebelumnya, berarti 37. Silakan teman-teman hitung 11 satuan, berarti akan berhenti ke 47. Kurung tutup, enter.
Kemudian lakukan untuk kelas yang keempat frekuensi data, kemudian batas bawahnya adalah 48 sampai 58 ya. Oke. Kemudian lanjutkan ke kelas yang nomor 5 data, batas bawahnya 59, batas atasnya 69, kurung tutup, enter. Kemudian kelas yang terakhir data, kemudian batas bawahnya 70, batas atasnya 80. Oke, sudah kita peroleh frekuensi di setiap kelas ya. Tinggal kita akan ubah ke dalam bentuk vektor di sini ya. Kita inputkan satu persatu ya. Kita notasikan atau kita buat variabel baru, misalkan frekuensi ya. Frekuensi sama dengan C ya. Kita inputkan tadi ya 5,7,6,4,3,5 kurung tutup ya. Kita enter. Nah, kita cek frekuensi ya. Berhasil kita ubah ke dalam bentuk vektor ya. Sekarang kita akan buat tabelnya ya. Tabelnya di sini ya. Tabelnya ketikkan nama tabelnya misalkan tabel ya. Namanya tabel ya, sama dengan edit ya. Kemudian kurung buka data titik frame ya, kurung buka, kurung tutup 2 kali, kemudian enter. Nah, di sini kita akan cantumkan ya untuk var satunya karakter ya. Kita ganti di sini nilai ya, kemudian di close ya. Kita buat interval di setiap kelasnya. Kelas yang pertama berarti 15 sampai 25. 15 sampai 25. Kelas yang kedua 26 sampai 36, kelas yang ketiga 37 sampai 47, kemudian kelas keempat 48 sampai 58, kemudian kelas kelima 59 sampai 69, kemudian kelas yang terakhir 70 sampai 80. Oke, kalau sudah kita close saja di sini data editornya, kita close. Kita akan coba panggil tabel, enter. Nah, kita lihat di sini ya, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di kelas paling akhir ya. Di sini batas bawahnya 70, batas atasnya 80. Nah, untuk 80 ini ya, batas atas ini tidak harus nilai maksimal ya. Kebetulan saja untuk kasus ini batas atas kelas terakhirnya itu sama dengan nilai maksimalnya. Oke ya. Yang tidak boleh adalah batas atas kelas terakhir ini lebih kecil daripada nilai maksimal. Itu yang tidak boleh ya. Gimana kalau batas atas kelas terakhirnya melebihi dari nilai maksimal? Itu boleh ya, dengan catatan menghitung intervalnya itu tepat ya. Oke, jadi sekali lagi di sini tidak harus nilai maksimal di sini ya. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan di dalam tabel ini kolom kedua yaitu F ya, yang merupakan frekuensi. Caranya tabel ya, karena nama tabelnya adalah tabel, kemudian dolar ya. Kemudian mau kita tambahkan kolom ya, satu kolom. Nama kolomnya apa di sini? Misalkan F ya, seperti ini, atau frekuensi boleh, yang lainnya juga boleh. Ini kurang dari strip ya, seperti ini. Nah, kolom F ini akan bernilai apa? Nah, misalkan akan bernilai frekuensi ya. Kita ketikkan di sini frekuensi. Nah, ini adalah perintah untuk menambahkan satu kolom di tabel ya.
Nama kolomnya adalah F. Nilai F-nya ada diambil dari nilai frekuensi yang ini yang sudah kita definisikan. Ya. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Kemudian kita akan cek panggil tabel. Oke. Kita peroleh di sini adalah tabel distribusi frekuensi ya. Oke, sudah jadi di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah untuk dipahami ya, kemudian bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.